Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wassalaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, para asatidz dan segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita berkumpul alhamdulillah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari dan yang tadi sudah dibaca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan surah Al-Baqarah ayat 234 pada tafsir Marah Labid, masih tentang hukum-hukum yang terkait perceraian. Di pembahasan terakhir kemarin adalah hak-hak anak ketika suami dan istri bercerai, hak anak yang masih menyusu, bagaimana ini urusan susuannya. Susuan yang paling sempurna adalah 2 tahun. Ini boleh jadi yang menyusui adalah masih ibunya, artinya bukan dalam konteks cerai, atau boleh jadi yang menyusui adalah bukan ibunya. Kalau tadi yang menyusui ibunya, masih ibunya, belum cerai. Nah, kalau yang menyusui adalah sudah bukan istri dari bapaknya tapi masih ibunya, kan ini urusannya lain. Kadangkala ibu yang sudah bercerai dengan bapaknya ini mungkin sibuk sama suami baru, misalnya dia sibuk sama suami baru, atau kadangkala bukan sibuk karena suami baru, ngelihat anak ini gedek aja karena ngeliat bapaknya, kan begitu. Maka ada yang begitu ya. Maka diatur cara menyusui di sini sampai ketika seorang istri memang menuntut diupah untuk menyusui anak dari bekas suaminya, maka itu suami wajib bayar. Ini pembahasan ayat yang sebelumnya. Nah, pada ayat berikut ini dalam konteks cerai, ada cerai yang disebut dengan cerai mati. Kalau kita kan tahunya kemarin cerai hidup semuanya, yang seorang perempuan harus menunggu atau dalam masa iddah selama 3 quru. Ada juga yang sampai dia bersalin atau sampai dia mengeluarkan anak, sampai dia bersalin melahirkan, maka itu namanya cerainya cerai ketika hamil. Iddahnya iddah wanita hamil di sini. Ketika dia bercerai, maka iddahnya ketika dia sudah melahirkan. Nah, yang berikut ini adalah iddah untuk perempuan yang cerainya cerai mati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhuri wa 'ashra. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang laki-laki yang diwafatkan dari kalian, wa yadharuna azwajan, dan mereka meninggalkan para istri, yatarabbasna, itu para istrinya menunggu, bi anfusihinna, dengan diri para istri sendiri, 4 ashhurin, selama 4 bulan, wa 'ashron, dan 10 hari. Ay walladzina tuqbadu arwahuhum, maksudnya orang-orang yang dicabut arwahuhum, ruh-ruh mereka, orang laki-laki yang dicabut ruhnya, maksudnya yang meninggal, min rijalikum, dari orang laki-laki kalian, wa yatrukuna azwajan, dan mereka meninggalkan para istri, yantadirna, itu para istri menunggu, ba'dahum, setelah mereka, menunggu bi anfusihinna, dengan diri para istri, fil iddati, dalam masa iddah, menunggu 4 ashhurin, selama 4 bulan, wa 'asyratu ayyamin, 10 hari. Wahadhil iddatu, dan iddah ini, masa iddah ini, sababuha, penyebab dari iddah ini, al-wafatu, adalah wafat. Indal aktsarina, menurut kebanyakan ulama. Lal ilmu, bukanlah ilmu atau mengetahui bil wafati, terhadap wafatnya sang suami. Kama qala bihi ba'duhum, sebagaimana berkata bihi, dengan pendapat ini, al ilmu bil wafat, siapa ba'duhum, sebagian ulama. Walawain qadot, maka jikalau habis al muddatu, masa iddah, au aktsaruha, atau kebanyakan muddah, tsumma balago al mar'ata, kemudian sampai kepada sang istri atau perempuan
Khobar wafatin, apa khobar, kabar wafatnya suami, khobar wafati zaujiha, kabar wafatnya suaminya si mar'ah, wajaba maka wajib anta'taddah beriddah mar'ah bima dengan masa atau dengan waktu inqadha yang telah berlalu, yang sudah berjalan. Wad dalilu, dan dalilnya ala dzalika, atas pendapat ini, annas saghirata, bahwa sungguhnya perempuan yang kecil, masih kecil, allati la ilma laha, yang tidak ada pengetahuan miliknya, dia tidak tahu, yakfi, itu cukuplah, fin qidai iddatiha, dalam habisnya iddah saghirah, itu inqidau hadhil muddati, habisnya masa ini, maksudnya masa 4 bulan 10 hari ini. Ini iddah untuk perempuan yang cerainya cerai mati. Sebagaimana kita tahu cerai mati ini, saya yakin Bapak-bapak udah tahu semua ya. Ini iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini dikecualikan, kecuali yang cerai mati, cerainya kebetulan ketika cerai mati itu lagi hamil juga. Maka kalau demikian keadaannya, maka iddahnya bukan 4 bulan 10 hari, tapi iddahnya adalah melahirkan. Ketika dia sudah melahirkan, maka sudah habis masa iddahnya. Jadi bisa lebih panjang. Misalnya istrinya, misalnya suami meninggal, kemudian usia kandungannya baru 2 bulan, maka lebih panjang itu. Bukan hanya 4 bulan 10 hari, tapi bisa sampai 6 bulan, kan baru 2 bulan, bisa 6 bulan, bisa 7 bulan. Orang yang dalam keadaan hamil, perempuan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Nah, di sini yang dimaksud ditinggal mati atau cerai mati ini untuk perempuan yang tidak hamil. Perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka dia harus menunggu. Istilah dalam fikihnya disebut harus beriddah. Dia memiliki masa iddah. Iddahnya ini adalah 4 bulan 10 hari. Harus menunggu. Hadirin sekalian, ini bi anfusihinna. Kata-kata bi anfusihinna bukan berlaku di ayat ini aja. Di cerai hidup yang kemarin, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna. Istri-istri yang talak hidup, maka dia menunggu bi anfusihinna dengan diri mereka, salatata quru, 3 kali quru atau 3 kali sucian. Bi anfusihinna ini untuk menegaskan bahwa iddah, pertama, iddah ini tidak perlu ketok palu dari hakim. Artinya bi anfusihinna, yang tahu kejadian cerai itu ya istri, maka dia bisa ngitung sendiri. Bi anfusihinna maksudnya. Jadi nggak perlu nungguin ke pengadilan. Ya, terus dia baru lapor ke pengadilan ngurus-ngurus. Ini misalnya ngurus-ngurusnya baru sebulan kemudian, bukan berarti begitu keluar surat cerai iddahnya kemudian mulai dari keluar surat cerai itu, enggak. Tapi udah bisa dihitung sendiri. Sudah bisa dihitung sendiri, ini maksud dari bi anfusihinna. Demikian juga pada ayat ini. Ini bi anfusihinna, ini sudah bisa hitung sendiri. Suaminya mati, maka istri sudah bisa menghitung sendiri bahwa itu mulai masa iddahnya dia sampai 4 bulan 10 hari. Ini pengertian bi anfusihinna, dengan diri mereka sendiri, para istri ini. Pengertian yang kedua, saudara, bi anfusihinna di sini dengan diri mereka sendiri, maksudnya hendaklah masa iddah ini, masa menunggu ini, hendaklah mereka lakukan, para istri. Ini hendaklah dengan kesadaran. Artinya kalau cerai, maka dalam masa iddah itu hendaklah para istri menyadari kalau dalam hubungan sebelumnya kemungkinan ada kekurangan dari dirinya, atau kalau ada salah-salah dari suami, maka nanti kalau rujuk sebelum masa iddah habis, maka harus sama-sama koreksi. Itu bi anfusihinna, kesadaran dari diri sendiri. Jadi emang nggak boleh dipaksakan, saudara. Nggak boleh dipaksakan. Bi anfusihinna ini dari istri juga harus sadar, suami juga sadar. Kemudian di konteks yang meninggal ini, maka dari istri bi anfusihinna, dia harus dengan sadar menjalani masa iddah ini tanpa paksaan. Dia melakukan dengan kesadaran penuh dalam rangka berduka, dalam rangka bela sungkawa, sedih atas wafat suaminya. Dulu sebelum masa Islam, iddahnya perempuan yang ditinggal mati 1 tahun, saudara. 1 tahun. Dan ini memberatkan buat perempuan. Kan terkotang-katung, mau ngapa-ngapain nggak bisa, dilamar orang nggak boleh,
ya tapi dia juga nggak punya pencarian. Dia hidup sama keluarga suaminya juga udah jauh, terus nggak ada yang bisa dia harapkan lagi. Ada suami rada cakepan lagi kaya, ngelamar dia, belum setahun nggak boleh, oleh masyarakat jahiliyah nggak boleh, dan itu dijadikan satu hukum sosial, nggak boleh kalau belum setahun. Nah, Islam ini meringankan. Dalam masa Islam, pada masa Islam ayat ini turun, perempuan yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini lebih ringan dibanding masa sebelum Islam datang. Nah, saudara sekalian, ada penjelasan Syekh Nawawi Banten di sini. Yang dimaksud dengan 4 bulan 10 hari ini dihitungnya adalah sejak wafat, bukan sejak mengetahui, bahwa suami wafat. Ditegaskan oleh Syekh Nawawi Banten di sini karena memang ada pendapat ulama, ini kama qala bihi ba'duhum, di sini ada pendapat ulama yang mengatakan dihitung iddah 4 bulan 10 hari ini sejak dia tahu wafat. Contohnya begini, ada istri, suami meninggal, tapi baru dikasih kabar sebulan kemudian, maka iddahnya ya mulai pas lagi mati, bukan saat kabar dia terima, bukan saat kabar dia tahu bahwa suaminya meninggal, bukan. Kenapa Syekh Nawawi Banten mengatakan ini? Karena ada pendapat ulama yang mengatakan walaupun meninggalnya sudah sebulan, karena dia baru tahu matinya sebulan kemudian, dia dihitung dari situ. Kan kasihan udah 5 bulan, kasihan dia nunggunya lebih lama. Jadi yang dimaksud di sini, pendapat yang sebenar adalah pendapat yang mengatakan bahwa menunggu 10 hari, menunggu 4 bulan 10 hari ini sejak kematian, bukan sejak tahu kabar suaminya mati. Ini biasa dalam pembahasan ulama, kalau ada satu penegasan itu berarti biasanya ada pendapat lain. Kayak di kitab Fathul Qorib itu, atau kitab-kitab fikih yang lain, mengusap telinga. Mengusap itu bukan membasuh. Kalau membasuh ada airnya ya, yang ngalir. Kalau ini mengusap telinga ini bimain jadidin, dengan air yang baru. Jadi bukan air yang bekas kepala bimain jadidin. Kenapa dikatakan seperti ini oleh ulama-ulama fikih seperti pengarang Fathul Qorib? Karena ada yang pendapat mengatakan bahwa basuh kepala, ngusap kepala itu kan masih ada airnya, air sisanya itu bisa buat sunnah ngusap telinga. Tapi ditegaskan bimain jadidin, ditegaskan dengan air yang baru. Ini untuk mengatakan bahwa ada pendapat yang mengatakan boleh dengan air yang telah dipakai buat rambut atau dipakai buat kepala. Demikian juga ini dikatakan oleh Syekh Nawawi Banten bahwa iddah ini 4 bulan 10 hari ini dimulai sejak meninggalnya, sejak wafatnya, bukan sejak mengetahui kabar tentang wafatnya. Nah, ada dalil yang lebih kuat lagi. Contohnya begini. Perempuan yang masih kecil nikah, belum hidup, dia belum tahu, dan memang di antara syarat nikah itu tidak harus balik, masih kecil pun bisa dinikahin. Karena orang tua dulu gitu ya, iya masih belum apa-apa udah dijodohin, nah anak lu ntar buat anak gua. Namanya masih kecil, ini perempuan belum hidup, apa itu yang namanya mati? Kan belum tahu itu. Nah, ternyata sesuai dengan kondisi keluarga dan memang mengharuskan mengabarkan itu, baru 3 bulan kemudian dikabarkan, ini sebenarnya bapak udah dijodohkan kamu sama almarhum. Nah, dihitung iddahnya ya udah dari 3 bulan yang lalu, bukan sejak dikabari sama anak ini, bukan. Ini yang dimaksud dalil atau contoh yang lebih kuat bahwa seorang anak perempuan yang dinikahi oleh laki-laki, kemudian laki-lakinya meninggal, suaminya meninggal, maka ini iddahnya adalah sejak suaminya ini meninggal, bukan sejak dia diberitahu bahwa suaminya meninggal. Kemudian saudara, di sini iddah untuk perempuan yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari, selain dalam masa itu dia berbelasungkawa atau berduka, bersedih atas wafatnya suaminya,
Ini juga bisa untuk mengosongkan rahim tadi diantaranya. Bisa juga hikmahnya adalah untuk menjamin bahwa di rahim perempuan ini udah tidak ada benih lagi dari suaminya. Faidha balagna ajalahunna, maka ketika perempuan-perempuan telah sampai kepada batas iddahnya, maksudnya sudah ujung iddahnya, ain qadad iddatuha, telah habis iddah mereka, para perempuan, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kalian, ya aulia al mayyiti, wahai wali-wali dari mayit, wali-wali dari suami yang meninggal, fi tarkihinna, dalam membiarkan mereka, fima fa'alna fi anfusihinna, dalam perkara yang mereka lakukan, fi anfusihinna, pada diri mereka sendiri, diri mereka para istri sendiri, fit minat tazayyuni, dari berhias, wa ghairihi, dan lainnya, min kullima, dari segala sesuatu, hurrima alaihinna, yang diharamkan atas mereka, fi zamanil iddati, di masa iddah, li ajli wujubil ihdadi alaihinna, karena alasan wajibnya menjaga adab atau menjaga iddah alaihinna, menjaga batas alaihinna, atas perempuan para istri, bil ma'rufi, dengan ma'ruf, ay bima yahsunu aklan, dengan sesuatu yang baik aklan secara akal, wa syar'an, dan secara syara'. Waqilah, dan dikatakan, al mukhatabu bihadzal khitabi, yang diajak bicara dengan ayat ini adalah jami'ul muslimin, seluruh orang Islam. Wadzalika li'annahunna in tazawwajna, dan itu karena sungguhnya perempuan, idza tazawwajna, ketika menikah perempuan, fi muddatil iddati, dalam masa iddah, wajaba, maka wajib, ala kulli wahidin, atas setiap orang, apa yang wajib, man'uhunna, mencegah perempuan yang nikah dalam masa iddah, andalika, dari itu, in qadira, apabila mampu, kullu wahidin alal man'i, atas pencegahan tadi. Fa in ajiza, dan apabila tidak mampu kullu wahidin, dia nggak mampu, wajaba, maka wajib, alaihi, atas kulli wahidin, ayyasta'ina bisultan, untuk minta tolong bisultani, kepada penguasa. Fala junaha alaikum, fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum, ketika masa iddah perempuan yang ditinggal mati sudah habis, maka para wali atau keluarga dari mayit, keluarga dari almarhum suaminya, ini sudah tidak boleh melarang-larang lagi, sudah tidak boleh membatasi lagi. Seandainya ini perempuan udah 4 bulan 10 hari ada yang mau ngelamar, ya nggak boleh dilarang-larang, nggak boleh dicegah. Begitu juga sudah 4 bulan 10 hari perempuan ini mau berhias, dia mau dandan, mau ke salon, ada macam-macam tuh namanya, ada dicatok, terus apa lagi, spa, Bang Udin, medikur, segala macam dah tuh, rimbat, ya, rimbat apa limbat, rimbat, macam-macam kalau di salon kan, ya kadang-kadang ya mahalan itu sama rokok kita, habisnya buat itu. Nggak boleh dilarang. Kalau udah 10, kalau udah 4 bulan 10 hari, maka wali dari keluarga laki-laki ini tidak boleh melarang, biarin aja. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusina bil ma'ruf, selama itu perbuatan yang memang dibolehkan syara, dibolehkan secara akal, maka nggak usah dilarang, biarin. Kan berhias boleh kalau memang sudah masa iddahnya sudah habis, sudah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau belum habis masa iddahnya, belum 4 bulan 10 hari, memang tidak boleh dilarang berhias. Nggak boleh saudara berhias, pengen kerja dandan menor, padahal masih masa iddah, nggak boleh. Terus pengen ketemu sama temennya, dandan lagi menor nggak boleh. Tapi kalau sekedar nyisir mah boleh, nyisir pakai baju apa adanya boleh. Ya, jadi di sini bukan berarti terus harus rambut kusut, mata rada celong, nggak harus gitu. Dalam masa iddah perempuan tetap dia boleh nyisir, mah boleh. Yang nggak boleh itu bersolek, yang nggak boleh itu berhias, dia pakai lipstick, dia pakai bedak yang cakep, nggak boleh. Dan juga yang perlu kita pahami di sini, perempuan yang ditinggal mati suaminya itu, andai dia keluar dan memang untuk kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan, maka boleh. Contohnya dia emang masih sekolah atau dia masih kuliah,
dan harus ketemu sama dosen pembimbingnya. Asal yang minor lah begitu aja pokoknya. Asal dia jangan dandan, jangan berhias itu yang nggak boleh. Tapi kalau keluar, apalagi untuk keperluan yang tidak bisa dihindarkan, harus keluar. Lebih-lebih yang memang keluarnya itu untuk nafkahin anaknya, keluarga suaminya juga nggak mampu nafkahin dia, apalagi nafkahin ponakan-ponakan yang nggak bisa, justru dia yang jadi tulang punggung keluarga suaminya, maka boleh dia keluar. Yang penting tadi nggak boleh menor tuh, yang nggak boleh berhias itu dalam masa iddah. Tapi kalau sudah masuk masa iddah, kalau sudah habis masa iddah, maka diperbolehkan lagi. Yang tadinya tidak boleh berhias di masa iddah, maka setelah habis fa idza balagna ajalahunna, maka diperbolehkan lagi dia berhias selama hal-hal yang diperbolehkan syara. Ini untuk menunjukkan ayat ini menunjukkan bahwa ini ayat ditujukan kepada seluruh orang Islam, apalagi yang ada kaitannya dengan si istri atau suami yang meninggal ini. Kalau dia tahu perempuan ini melakukan sesuatu yang diharamkan masa iddah, maka wajib dicegah kalau dalam masa iddah. Kalau dia nggak mampu, maka wajib minta pertolongan sultan di sini. Maksudnya minta diingatkan sama yang berwenang. Ya, yang berwenang itu ya bisa dipanggilin ini, ya dipanggil kalau apa namanya KUA, ya KUA, dipanggil KUA. Dan kalau ada surat kematian, kemudian ada surat cerai juga, itu KUA nanti bisa menjelaskan bahwa kamu dalam masa iddah tidak boleh menerima lamaran. Jangankan menerima lamaran, kamu berhias aja nggak boleh. Nah itu namanya minta pertolongan kepada sultan. Ini kalau masih dalam masa iddah. Ayat ini ditujukan untuk seluruh orang muslim, seluruh orang Islam yang mengetahui bahwa ini perempuan ditinggal mati suaminya. Kalau mampu ya dicegah sendiri, andai ada hal-hal yang diharamkan dalam masa iddah. Tapi kalau nggak mampu, minta pertolongan sultan. Nah kalau sudah bebas atau sudah selesai masa iddah, maka diperbolehkan lagi yang tadi diharamkan di masa iddah, diperbolehkan lagi seperti berhias. Yang diperbolehkan yang tadi diharamkan dalam masa iddah. Ini selama ma'ruf, selama sesuatu yang baik. Tapi kalau sesuatu yang tidak ma'ruf, mungkar, ya wajib dicegah juga. Udah habis masa iddah, bukan berarti bebas saja, bukan. Udah habis masa iddah 4 bulan 10 hari. Andai ini perempuan ternyata pengen kawin sama orang yang beda akidah, wajib dilarang juga tetap. Wajib dilarang juga. Ini perempuan melakukan hal-hal yang memang maksiat, wajib dilarang juga. Walaupun sudah habis masa iddah. Kata perempuannya, udah nggak usah larang saya kan udah bukan ini lagi keluarganya almarhum. Wajib, pokoknya tetap wajib mencegah kalau dia melakukan itu, melakukan hal-hal yang dilarang syara. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna, terhadap apa-apa yang kalian perbuat, minal khairi wasyarri, dari kebaikan maupun keburukan, itu khabirun, Allah maha mengetahui. Fayujazikum, maka Allah membalas kalian alaihi, atas ma ta'malun, atas segala yang kalian perbuat. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat, kebaikan yang kalian perbuat Allah tahu, keburukan yang kalian perbuat Allah juga tahu. Semuanya tidak ada yang samar di sisi Allah, semuanya terang, jelas. Khabir di sini mengetahui zahir dan batinnya. Kalau kita kan kadang cuma tahu aja lontong tuh ya. Iya, itu kan lontong pisang ya. Kita belum tentu tahu itu lontong apa apaan. Lontong kita belum tahu itu isinya oncom apa kentang, belum tahu. Allah bukan cuma tahu isinya apa aja, tapi tahu siapa yang bikin, tahu itu kentangnya dari mana, andai itu oncomnya itu asalnya dari mana, beli dari mana, itu semuanya namanya zahirun wa batinan, kurang lebihnya seperti itu. Jadi mengetahui makhluknya bukan hanya dari zahir atau kulitnya sampai dalam-dalamnya. Karenanya saat kita sholat misalnya, atau saat kita ngaji kayak gini, ini yang dilihat bukan cuma zahir kita, bukan cuma sarung batiknya Bang Udin, hatinya juga dilihat. Ini motifnya nih apa nih ngaji nih? Apa karena melarikan
ini kan melarikan diri dari kenyataan, habis di rumah ya ini banget rasanya mendingan gue pergi dah, atau yang lain-lain, motifnya tahu. Allah maha melihat, khabir itu maha mengetahui. Karena Allah maha mengetahui, maka kebaikan yang kalian perbuat Allah balas nanti, keburukan yang kalian perbuat juga akan Allah balas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa wallahu a'lam bissawab.